Ya, kita mulai Bapak Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Privat PBS malam hari ini, tepatnya tanggal 5 Maret 2021. Alhamdulillah kembali kita bisa ketemu di acara luar biasa yaitu Private PBS, di mana malam hari ini kita akan sharingkan teknik-teknik promosi yang kemarin belum saya jelaskan di hari Rabu. Ya, di mana malam hari ini saya akan menjelaskan sisanya, yaitu ada 5 teknik promosi untuk memastikan Anda mudah membangun minimal 10 uang market tiap hari. Ya, karena ini menjadi kunci Bapak Ibu, menjadi faktor penentu apakah Anda nanti mudah membangun mitra baru itu tergantung seberapa banyak uang market yang Anda bangun tiap hari. Ya, jadi kalau Anda setiap hari bisa memastikan minimal membangun 10 market atau lebih, maka otomatis yang namanya presentasi Anda itu udah pasti ya akan aman ya. Aman di sini artinya Anda akan presentasi minimal untuk 5 orang tiap hari. Ya, kalau lebih dari 5 itu juga lebih bagus ya. Nah, ketika Anda presentasinya tiap hari itu 5 orang atau lebih, maka ini akan memastikan Anda itu mudah untuk membangun mitra baru. Ya, jadi mitra baru ini sebetulnya hanya efek Bapak Ibu, hanya efek sejauh mana Anda membangun uang market tiap hari dan presentasi tiap hari. Ya. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu harus mempelajari 12 teknik promosi. Jadi kuncinya sekarang adalah bagaimana Anda berlatih setiap hari itu menguasai 12 teknik promosi yang kita ajarkan kepada Anda di hari Rabu, hari Jumat. Ya. Karena kalau masalah presentasi full outbound team itu ya ilmunya sama seperti yang saya terangkan kemarin hari Rabu. Yang membedakan adalah apa? Malam hari ini kita akan ajarkan 5 teknik promosi sisanya. Ya, kalau hari Rabu kemarin kita sudah jelaskan 7 teknik promosi ya, yang dimana 7-7-nya itu lebih mengolah ya Facebook Anda. Ya, bagaimana Anda mengolah pengguna Facebook seluruh Indonesia, Anda saring, Anda seleksi sampai Anda menemukan mitra baru, sampai nanti dari situ Anda menemukan orang-orang yang on system. Ya, Anda menemukan core leader aktif di sana, Anda menemukan elang di sana. Ya, ya mulai dari grup Facebook, dari marketplace, ya dari like, comment, chat, dari grup Facebook Anda sendiri, fanpage Anda sendiri, dari status Facebook Anda sendiri, dari Facebook berbayar. Nah, 7 teknik promosi itu betul-betul Anda harus latih Bapak Ibu, Anda harus praktekkan. Ya, Anda harus latih tiap hari ya sampai Anda betul-betul ya apa ya kalau bisa dibilang ya di luar kepala ya. Ya, bagaimana promosi di grup Facebook itu seperti apa ya. Marketplace seperti apa ya. Like, comment, chat seperti apa. Ya, promosi di grup Facebook Anda sendiri itu seperti apa, fanpage Anda sendiri itu seperti apa, ya promosi status Facebook Anda seperti apa, ya, terus promosi di grup Facebook berbayar seperti apa. Nah, ini Anda betul-betul latih Bapak Ibu. Kalau nggak ada latih, ya Anda tidak akan mungkin bisa dengan mudah melakukan 7 teknik promosi ini. Dan imbasnya nanti kemana? Imbasnya adalah jumlah uang market yang Anda bangun tiap hari. Karena kalau uang market Anda itu kurang dari 10 Bapak Ibu, nanti efeknya ke presentasi. Presentasi Anda ini jadi apa ya? Kurang dari 5 nantinya. Ya, kurang dari 5 orang yang Anda presentasi tiap hari. Nah, ketika Anda presentasinya kurang dari 5, efeknya apa? Maka eh, apa ya? Kepastian Anda untuk membangun mitra baru ini juga jadi masalah gitu. Jadi kenapa kok leader-leader Anda itu punya 50 mitra baru, 60, 70, 80, 90, ratusan tuh kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka itu betul-betul memastikan tiap hari itu membangun uang market itu lebih dari 10 Bapak Ibu. Ya, bahkan ada yang punya uang marketnya itu setiap hari ada yang dapat 15, 20, 25, bayangkan Bapak Ibu. Kalau Anda sudah punya uang market lebih dari 10, yang namanya masalah presentasi itu sudah aman Bapak Ibu. Ya.
Masalah presentasi udah pasti Anda kunci 5 orang tiap hari itu udah pasti, mudah gitu. Tapi kalau bahwa market Anda kurang dari 10, sementara nanti di presentasi itu kan Anda tahu sendiri kan, ada yang macet, ada yang tidak respon, ada yang ribet, ada yang rewel kan. Nah, kalau Anda hari ini kurang dari 10, maka presentasinya pasti akan bermasalah, ya. Bermasalah itu artinya kurang dari 5, gitu. Padahal Anda tahu sendiri di presentasi itu nanti akan menemukan, prospek-prospek uang market yang dalam tanda kutip itu tidak selalu sesuai dengan keinginan Anda. Banyak macetnya, banyak tidak responnya, banyak yang ribetnya, banyak yang nolak Anda, banyak reseknya gitu loh. Tapi kalau Anda kunci presentasi itu 5 orang tiap hari, maka yang kayak gitu tuh apa ya, nggak penting Bapak Ibu nomor 2 juta. Makanya selalu saya tekankan kepada Anda setiap training hari Rabu Jumat itu apa? Ilmu digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek, tidak pernah mengenal reaksi prospek Bapak Ibu, ya. Jadi waktu promosi mereka hari ini mau ngomong apa, Anda dikatakan orang gila, penipu, bahasa binatang luar semua itu nggak penting. Digital marketing itu tidak melihat itu. Justru digital marketing itu menyeleksi, memfilter orang-orang seperti itu gitu Bapak Ibu. Ini kan pengguna Facebook Indonesia itu kan ya jumlahnya kan kurang lebih hampir 150 juta. Ya. Nah, itu ada saring. Nah, siapa yang nggak lolos? Yang nggak lolos itu ya orang-orang yang, komen di grup Facebook Anda atau di, fanpage Anda ataupun nanti di marketplace yang mungkin, apa ya, gesekannya itu ya seperti tadi. Berarti dia tidak lolos Bapak Ibu. Jadi artinya di sini kontrol itu di tangan Anda Bapak Ibu. Jadi ketika Anda memakai teknik-teknik yang kita ajarkan, kontrol itu ada di tangan Anda, bukan di tangan prospek Bapak Ibu, ya. Kontrol di tangan Anda. Karena Anda yang menyeleksi Bapak Ibu. Jadi Anda itu seperti seorang pemilik perusahaan ya, yang hari ini Bapak Ibu akan menyeleksi ya. Menyeleksi siapa? Orang yang lamar kerja. Yang lamar kerja itu berapa banyak? Ya kalau pengguna Facebook Indonesia ya jumlahnya ya jutaan tadi. Nah itu Anda seleksi, Anda saring sampai Anda ketemu karyawan-karyawan terbaik yang nanti siap bekerja sama dengan Anda. Ibaratnya seperti itu gitu Bapak Ibu. Jadi kontrol tuh di tangan Anda. Makanya ilmu digital marketing itu nggak pernah melihat reaksi prospek. Ya, nggak pernah melihat respon prospek itu nggak penting Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini Anda harus paham ya. Sehingga energi Anda, semangat Anda, ya kan, fokus Anda itu tidak akan pernah terganggu ketika Anda memahami bahwa ilmu digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek. Tapi ketika Anda sudah bergeser apa ya, memikirkan respon prospek, maka di situ energi Anda pasti akan berkurang. Semangat Anda pasti akan berkurang, fokus Anda berkurang, bahkan nanti efeknya keyakinan Anda terhadap bisnis ini akan hilang. Efek apa? Karena Anda mikirin respon prospek, reaksi prospek ketika Anda promosi di grup Facebook, ya Anda dikatakan orang gila, dikatakan penipu, Anda dikatakan ya pokoknya segala sesuatu nih bahasa binatang bisa keluar semua Bapak Ibu dan lain sebagainya. Aneh-aneh aja pokoknya promosi di grup Facebook komennya itu aneh-aneh. Nah, ketika Anda sudah mikirin respon itu, disitulah sebetulnya Anda sudah gagal di sini. Karena udah pasti energi Anda lama-lama akan habis Bapak Ibu ketika Anda sudah mikirin yang kayak gitu. Ya. Nah, yang kayak gini-gini kalau nggak diketahui oleh member baru Anda, maka member baru Anda tidak akan bertahan lama di bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya kenapa member baru itu harus segera hadir di training hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu itu di sini, Bapak Ibu, supaya mereka tahu bahwa ilmu digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek, tidak pernah mengenal hari ini reaksi prospek. Ya, makanya leader Anda mau hari ini dapat gesekan model kayak gimana pun waktu promosi, presentasi, follow up, bangun tim, tetap happy aja, fun aja. Tetap mereka bisa membangun puluhan, ratusan mitra baru Bapak Ibu. Walaupun gesekannya tiap hari itu jumlahnya sangat besar sekali. Ya, gesekannya nggak main-main dan tidak semua orang bisa melewati itu.
Kapan Anda tidak bisa melewati gesekan waktu promosi presentasi follow up bangun tim baby? Lah ketika Anda sudah mulai mikirin respon prospek, sudah mikirin reaksi prospek. Nah, itu sudah akan saya pastikan ya energi Anda akan berkurang drastis. Ya, semangat Anda akan berkurang drastis. Apalagi ketika Anda presentasi Bapak Ibu. Kalau promosi itu Anda belum berhadapan satu lawan satu Bapak Ibu. Kalau promosi itu kan Anda menyebar jaring ke semua orang, Anda kirim ke seluruh pengguna Facebook Indonesia. Ya, itu Anda belum dapat gesekan yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Walaupun Anda dikatakan bla 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 di promosi, itu belum seberapa. Tapi ketika Anda sudah presentasi, itu kan Anda seperti perang satu lawan satu Bapak Ibu. Nah, di sini kalau Anda sudah mikirin respon prospek, maka Anda gampang jatuhnya di poin presentasi ini. Anda gampang, energi Anda akan berkurang drastis, semangat, fokus, keyakinan, komitmen Anda bahkan bisa hilang ketika Anda sudah mulai mikirin respon prospek ketika presentasi. Karena presentasi gesekannya lebih tinggi lagi Bapak Ibu, karena itu satu lawan satu. Karena Anda kan sedang memberikan informasi, Anda sedang memberikan sebuah penawaran proyek bisnis, Anda sedang menawarkan sebuah strategi kepada mereka. Ya, nah di poin presentasi ini kadang Anda itu malah dipresentasi balik. Ya, ya. Dan ya luar biasa ketika di presentasi ini pun juga ya dalam tanda kutip ya mereka justru malah mengatakan apa yang Anda tawarkan ini adalah sesuatu hal yang mustahil, penipuan dan sebagainya, Anda bahkan mau dilaporin ke polisi, luar biasa, bla 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 dan sebagainya. Itulah gesekan ketika presentasi Bapak Ibu. Ya, gesekan follow up itu apa? Banyak orang yang minat tapi dalam tanda kutip PHP kepada Anda. Katanya mau transfer nanti sore, katanya mau transfer nanti malam, katanya mau transfer besok, katanya mau transfer 2 hari lagi, katanya mau transfer 5 hari lagi. Ternyata ya sampai 5 hari, 2 minggu, seminggu, sebulan nggak transfer-transfer. Nah itu kan Anda di PHP-in sama orang-orang yang sudah Anda presentasi dan mereka mengatakan minat dan mereka janji mau transfer nanti sore, besok dan seterusnya. Ya, nah kalau Anda kuat nggak menghadapi orang-orang seperti ini? Nah ketika follow pun ya banyak orang-orang yang dulunya mungkin ya kan yang minat tapi ketika Anda follow up malah Anda diblok ya, malah Anda dikatakan ini dan sebagainya. Ya, nggak merespon Anda ketika Anda follow up. Nah, itu gesekan waktu follow up. Nah, sebetulnya gesekan yang paling menjatuhkan Anda, yang membuat Anda down, itu adalah gesekan ketika Anda bangun tim, Bapak Ibu. Kalau kalau gesekan promosi presentatif follow up, itu gesekan orang-orang yang masih di luar rumah Anda. Ya, di luar rumah Anda, Bapak Ibu. Tapi kalau gesekan bangun tim, itu gesekan orang-orang yang berada dalam tim Anda. Ya. Apakah mitra baru Anda ini, orang yang baru bergabung tadi, mengikuti arahan Anda untuk on system atau tidak? Ini akan menjadi pertaruhan Anda. Anda bisa melewati nggak proses bangun tim ini, Bapak Ibu? Ya, atau bahkan Anda ikut jatuh, ya, bersama dengan mitra baru Anda tadi. Ya, karena banyak sekali orang yang hari ini, ya, wah sudah promosi, presentasi follow up, begitu join, begitu mereka sudah daftar dan Anda arahkan untuk on system, ternyata mereka protes. Mereka bangkang, ternyata mereka menunda untuk on system, mereka banyak alasan, banyak mengeluh. Ya efeknya ini bisa bisa membuat energi, semangat, fokus Anda mau bisnis ini jadi hilang Bapak Ibu, ya. Dan itu gesekannya dengan ibaratkan dalam rumah itu kan ada istri, ada anak Anda Bapak Ibu. Nah itu kira-kira gimana ketika ada di rumah ternyata Anda sudah bikin sistem di dalam rumah itu dan ternyata putra-putri Anda tidak ngikutin sistem itu. Ya, bahkan mungkin pasangan Anda tidak ngikutin sistem yang sudah Anda buat, di mana sistem itu tujuannya untuk kebaikan rumah itu supaya menjadi rumah yang betul-betul nanti luar biasa gitu loh Bapak Ibu. Ya, bahkan Anda sudah mencontohkan loh ya,
Anda sudah mencontohkan mereka, Anda sudah ngasih contoh yang baik, Anda sudah memberikan pengajaran pengarahan mereka, tapi ternyata mitra Anda ini protes melulu, membangkang melulu, mengeluh, menunda, alasan gitu ya. Kalau satu mitra mungkin Anda masih kuat, dua mitra Anda masih kuat, tiga mitra Anda masih kuat, mungkin 4, 5 mitra Anda masih kuat ketika mereka tidak mengikuti arahan Anda. Tapi ternyata hampir sebagian besar, banyak makan, mungkin hampir 90% mitra Anda itu tidak ngikutin Anda. Pertanyaannya, Anda kuat nggak mental Anda ketika Anda bangun tim dan Anda mendapatkan mitra baru Anda seperti itu? Nggak semuanya Bapak Ibu bisa bisa kuat mentalnya, ya. Kebanyakannya ya, yang mereka off dari bisnis ini, ya. Mereka otomatis nanti akan memprovokasi ya orang-orang yang aktif di sini. Akibat apa? Ya akibat ya itu tadi, karena terlalu mikirin respon respon reaksi member. Ya, sudah selalu saya katakan jangan mikirin respon prospek, respon member, itu nggak penting. Yang penting Anda itu bangun 10 market tiap hari. Aduh Bapak Ibu, tolong Anda catat. Yang penting, yang kedua, Anda presentasi 5 orang tiap hari. Itu yang kedua. Ketiga, yang penting Anda on system. Ketika Anda melakukan 3 poin ini, maka bisnis ini itu mudah Bapak Ibu. Bisnis ini tuh gampang ketika Anda pegang 3 ini Bapak Ibu. Tapi ketika Anda tidak pegang 3 ini, Anda tidak memaksimalkan 10 market tiap hari, Anda tidak memaksimalkan presentasi 5 orang tiap hari, dan Anda tidak on system, maka saya pastikan ya 3 bulan maksimal 5 bulan Anda sudah nggak ada di gym. Kalaupun toh ada di gym, Anda hanya menu-menuin grup. Anda hanya menemui grup The Best Team Inti, hanya menemui grup The Eagle, ya, grup Elang, ya hanya menemui grup yang nggak ada efek sama sekali terhadap perkembangan bisnis Anda. Sangat tidak ada efek sama sekali. Ya menemui grup. Nah, yang orang-orang yang menemui grup ini kadangkala yang berbahaya ketika mereka akhirnya jadi benalu di grup itu. Ya, memberikan efek atau mengkontaminasi mitra baru yang masuk grup itu dalam tanda kutip ya mempengaruhi mereka untuk ya tidak on system. Ini yang sangat berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Nah, makanya kenapa selalu saya ingatkan kepada ayo kita jaga bersama-sama grup The Best Team ini sama grup The Eagle. Jangan sampai ada benalu di situ. Jangan sampai ada orang yang dalam kutip itu hanya menemuin grup. Nah, buat apa? Hanya menemuin grup. Ya. Nah, ini saya tekankan kepada Anda Bapak Ibu sekali lagi karena banyak teman-teman itu masih mikirin respon prospek, masih mikirin respon member, ya. Nggak penting nomor 2 juta. Sekali lagi nggak penting. Ilmu digital marketing Bapak Ibu itu tidak pernah mikirin respon prospek. Reaksi prospek itu nggak pernah. Ya, yang dipikirin ilmu digital marketing itu hanya 3. Sekali lagi, yang difokuskan ilmu digital marketing yang kita ajarkan itu cuma 3. 1, berapa uang market yang Anda bangun tiap hari? Ya, buat yang baru jangan lupa lihat rekaman dari Rebo ya supaya Anda bisa ngikutin apa yang saya ajarkan pada Anda malam hari ini. Ya, sekali lagi buat yang baru Anda wajib lihat rekaman dari Rebo supaya tahu apa itu call market, uang market dan seterusnya. Ya. Nah, yang kedua yang difokuskan ilmu digital marketing itu adalah berapa orang yang Anda presentasi tiap hari. Berapa orang yang Anda follow up tiap hari. Itu yang dipikirkan oleh ilmu digital marketing. Ya. Jadi nggak pernah mikir respon proses Ibu. Jadi kalau Anda promosi terus Anda terus konsultasi ke leader Anda, konsultasi ke saya, "Pak, saya promosi di grup Facebook kok ada yang mengatakan saya orang gila, saya penipu, bla 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 bla, bahasa binatang keluar semua." Berarti Anda nggak paham ilmu digital marketing. Berarti Anda siap-siap energi Anda akan habis, fokus Anda akan habis.
hilang, semangat Anda akan hilang, komitmen Anda akan hilang. Itu udah pasti, Bapak Ibu. Makanya jangan coba-coba Anda bergeser, mikirin respon prospek, ya. Leader Anda itu, ya, kalau masalah gesekan, Bapak Ibu, itu jadi makanan tiap hari, ya. Tahu ya kalau nggak makan tuh kayaknya nggak nikmat gitu loh. Jadi makanan tiap hari, bayangin. Ya, kayak minum obat gitu sehari 3 kali gitu. Jadi kalau nggak makan gesekan itu kayaknya nggak kurang gitu loh kayak. Sampai seperti itu Bapak Ibu leader Anda gitu menghadapi gesekan waktu promosi, presentasi, dan bangun tim, ya. Dan mereka nggak kehilangan semangat mereka, nggak kehilangan energi, nggak kehilangan, fokus komitmen mereka. Justru semangat mereka tuh makin kuat, energinya makin bertambah besar, ya, komitmennya makin tinggi Bapak Ibu, nggak akan goyah gitu loh, ya. Waktu presentasi, ya, jangan pernah mikirin siapa yang join, siapa nolak, siapa yang hari ini, macet, siapa yang ribet, rese, jangan Bapak Ibu. Yang penting Anda presentasi 5 orang tiap hari, titik, nggak pakai koma. Yang penting Anda promosi, ya 12 teknik promosi, yang penting Anda promosi tiap hari pakai 12 teknik promosi, ya. Bahkan kemarin saya katakan Anda promosi pakai 2 teknik saja yang grup Facebook sama marketplace, itu sebetulnya bisa mengunci, ya 10 market tiap hari bahkan lebih. Ya, sekali lagi, ya, dengan 2 teknik promosi, marketplace Facebook sama grup Facebook, 2 teknik ini saja itu sudah bisa memastikan Anda itu dapat 10 market tiap hari, Bapak Ibu. Bahkan bisa lebih, bahkan bisa bisa Anda kewalahan itu, yang mengolah dua market itu, kewalahan Bapak Ibu, 2 teknik itu saja. Apalagi kalau Anda betul-betul mempraktekkan 12 teknik promosi yang lainnya, ya, semakin gampang Anda dapat 10 market tiap hari, ya. Nah, ketika presentasi, Anda jangan mikirin prospek, siapa yang join, siapa yang nolak, itu nggak penting. Yang penting Anda presentasi itu 5 orang tiap hari. Karena ketika Anda presentasi, pasti akan ada 3 tipe orang. Ada yang minat tapi belum transfer, ada yang macet, ada yang rese, rebet, rewel, nolak. Udah pasti akan ada 3 tipe orang ini. Anda mau presentasi sehebat apapun Bapak Ibu, mau sekeren apapun Anda presentasi, itu pasti akan ketemu 3 orang ini, ya. Akan ketemu orang yang minat tapi belum transfer, akan ketemu orang yang macet tidak respon, akan ketemu yang ribet, rese, rewel, dan nolak Anda. Sehebat apapun Anda presentasi, makanya jangan pernah mikirin respon prospek. Mau join menolak nggak penting. Yang penting Anda presentasi 5 orang tiap hari. Jaga konsistensi Anda. Ya, konsisten tiap hari 5 orang, 5 orang, 5 orang. Nggak usah Anda pikirin, yang pasti nanti akan ketemu mitra baru Anda. Nah, itu yang dilakukan leader Anda. Ya, ketika Anda follow up, ya kan, ya Anda jangan pikirin, "Loh katanya mau transfer nanti malam, besok, 2 hari lagi, 3 nggak usah Anda pikirin. Yang penting Anda follow up mereka gitu loh. Orang-orang yang minat tapi belum transfer tuh follow up hari kedua, hari kelima. Nggak usah Anda pikirin. Hari kelima nggak transfer-transfer, nggak usah Anda pikirin. Yang penting Anda follow up mereka, orang-orang yang ada di seperti BBS. Ya. Nah, ketika mereka jadi mitra baru, jadi member Anda, nggak usah Anda pikirin siapa yang nanti aktif, siapa yang on system, siapa yang tidak, nggak penting. Yang penting Anda on system, yang penting contohin mereka untuk on system, yang penting ajarin mereka on system, titik. Karena Anda nggak bisa maksa, karena Anda bukan bosnya, Anda bukan pimpinannya, Anda bukan atasannya. Yang Anda bisa lakukan adalah memberikan contoh dan mengajarkan, mendampingi mereka untuk on system, titik, nggak pakai koma. Mereka mau on system ya monggo, nggak on system ya silakan, nggak ada apa ya, efek sama sekali. Kalau mau on system ya ayo kita kerjasama, nggak on system ya siap-siap mereka akan keluar dari bisnis ini 3 maksimal 5 bulan, kalau nggak keluar ya menuin-menuin grup. Ya, maka Anda lihat tuh nanti di grup the best tim inti Anda masing-masing, di grup elang, lihat, Anda catat mitra-mitra Anda yang menemuin grup. Anda catat tuh, yang menuin grup ini tolong tegasin, apa, tujuan mereka join di Cimo? Apakah hanya sekedar menuin grup? Ya,
Apakah hanya sekedar menuin grup? Nah, kalau hanya sekedar menuin grup mah buat apa? Yang mending nggak usah buang-buang waktu, energi, uang Anda, Bapak Ibu. Nggak usah. Kan di sini Anda itu sedang berbisnis, Bapak Ibu, bukan sedang memenuhi grup, ya. Makanya di sini sekali lagi, ya, Anda nggak usah mikirin, ya kan, mau on system mau enggak, itu nomor 2 juta nggak penting. Yang penting Anda itu bangun 10 market tiap hari, presentasi 5 orang tiap hari, ya, dan Anda contohin mereka on system, ajarkan mereka on system, titik. Nah, di sini Anda tugasnya hanya mencari, menemukan, membangun minimal 2 orang saja yang on system, ya. Sekali bisnis jaringan itu sederhana kok. Anda itu cukup mencari, menemukan, membangun 2 orang saja on system, titik. Anda ketemu 2 orang sistem saja, itu sudah sangat luar biasa, Bapak Ibu. Karena tidak semua orang bisa mengerti dan tahu caranya membangun 2 orang on system. Kebanyakannya di bisnis jaringan itu ngerti cara membangun mitra baru, tapi nggak ngerti caranya membangun aset. Kalau membangun mitra baru, semua orang mungkin ya kan nggak pakai sistem BBS pun juga mungkin bisa membangun 60, 70 atau ya puluhan mitra baru lah. Sekalipun tidak pakai sistem BBS. Ya, sekalipun tidak memakai sistem BBS Bapak Ibu, itu Anda bisa membangun mitra baru yang jumlahnya itu bisa puluhan. Tapi kalau Anda tidak memakai sistem BBS, maka kita pastikan 1000%, bukan 100%. 1000% Anda tidak akan pernah bisa membangun aset. Anda tidak akan pernah bisa membangun generasi 1, generasi 2, sampai generasi 20. Dipastikan nggak bisa. Ibaratkan bangun gedung tuh, Anda nggak akan mungkin selamanya, Anda tidak akan bisa membangun lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Dan itu yang akan Anda alami ya di bisnis jaringan manapun ketika Anda tidak on system. Ya, ketika Anda pakai cara-cara Anda sendiri, ketika Anda tidak apa ya, menjalankan sistem ya di bisnis jaringan Bapak Ibu, Anda mau bergabung di bisnis jaringan manapun dengan model marketing plan kayak gimana pun, dengan produk sehebat apapun, mau modalnya 0 rupiah sekalipun, ya Anda tidak akan kemana-mana Bapak Ibu. Anda mungkin bisa membangun mitra baru, Anda dapat duit, tapi Anda tidak akan pernah bisa membangun aset. Anda tidak akan pernah nyampe garis finish. Anda tidak akan pernah freedom. Yang ada itu Anda akan pindah-pindah perusahaan. Ya, ibaratkan lari maraton tuh kan 46 kilo. Ya. Ya, itu Anda akan nanti berhenti 10 kilo, ulang lagi dari awal, ya. Ya. Sebentar Bu Ibu, saya izin sebentar ya, saya minum dulu sebentar ya. Ya, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Maaf tadi saya minum dulu karena eh, sesak nafas saya tadi barusan. Yaitu Bapak Ibu. Jadi rahasia membangun bisnis jaringan itu terletak ketika Anda on sistem atau tidak Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Ya, makanya kemarin selalu saya sharingkan kepada Anda berulang-ulang setiap training, setiap privat. Ketika Anda tidak on sistem, maka nggak akan nyampe setahun. Anda itu bisa 3 sampai 4 perusahaan Anda gabung Bapak Ibu. Dan parahnya Anda akan menelantarkan
orang-orang yang Anda ajak bergabung di 2 atau 3 perusahaan yang Anda ikuti. Dan itu sudah faktanya terjadi di lapangan, Bapak Ibu. Ya, banyak sekali orang-orang yang hari ini tidak ngerti caranya bangun bisnis jaringan, dan efeknya adalah banyak korban di situ. Ya, mereka itu sekali lagi orang-orang yang tidak on system adalah orang-orang yang gampang dipromosikan bisnis orang lain. Apalagi kalau sudah modalnya 0 rupiah, ya kan, gratis, wah udah pokoknya. Langsung Anda itu akan gampang pindah perusahaan. Udah pasti, ketika Anda tidak on system itu, Anda akan gampang goyah di situ. Ya, awarin marketing plan-nya, modelnya begini, itu Anda akan gampang goyah. Begitu. Itu karena apa? Karena Anda tidak on system, Bapak Ibu. Tapi Jangan di perusahaan yang baru pun Anda akan seperti itu. Ketika Anda di perusahaan baru tidak on system, ya, Anda masih pakai cara-cara Anda, maka di perusahaan yang baru pun itu Anda akan seperti itu, Bapak Ibu. Anda bangun mitra baru lagi, Anda dapat income dari situ, ya, Anda dapat duit memang, tapi Anda nggak pernah bisa bangun aset. Anda tidak akan pernah bisa membangun orang-orang on system, ya. Dan itu akan terjadi berulang-ulang, Bapak Ibu. Dan efeknya apa, Bapak Ibu? Anda akan menelantarkan banyak orang di situ. Anda akan apa ya? Ini yang bikin saya sedih dan kadang ya nggak habis pikir. Apa tujuan Anda join di bisnis jaringan itu apa sih sebenarnya? Ya sampai Anda harus banyak sekali join banyak perusahaan gitu loh. Ya. Makanya kemarin dari Rebo saya katakan, saya tanya kepada Anda kan, Anda itu mau sukses dengan cara apa? Timo ini kan modalnya sudah 38.000. Ya. Anda sudah punya sistemnya sangat-sangat teruji, bahkan yang gaptek kepala 6, kepala 7 pun bisa melewati sistem ini, bisa mempraktekkan, bisa hari ini mendapatkan puluhan bahkan ratusan mitra baru. Itu kepala 6 loh Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau sampai Anda kepala 5, kepala 4 tapi banyak alasan, ya Anda harus malu kepada yang kepala 6, kepala 7 tadi. Saya aja sampai angkat topi itu sama yang kepala 7. Ada yang kepala 7 Bapak Ibu semangat belajar, hampir ya sering konsultasi sama saya. Ya. Saya senang ketika hari ini memberikan konsultasi kepada yang gaptek, bisa diarahkan sekalipun dia kepala 6, kepala 7 mungkin butuh kesabaran yang sangat tinggi ketika berhadapan dengan member-member yang sudah kepala 6, kepala 7 tapi gaptek, itu kan harus sabarnya luar biasa Bapak Ibu. Itu tapi saya happy Bapak Ibu, daripada hari ini kita mengajarkan atau memberikan konsultasi kepada member-member yang sok tahu. Sepertinya dia bertanya, konsultasi. Ya kan? Tapi begitu kita kasih arahan, nggak pernah dijalankan, bahkan kecenderungannya mereka protes. Kecenderungannya itu akhirnya malah jelek-jelekin leadernya. Nah, itu banyak terjadi Bapak Ibu di jaringan. Dan ketika hari ini Bapak Ibu, ya Anda punya member-member seperti itu, ya itu gimana coba? Ya, Anda harus sabar juga Bapak Ibu. Tapi kesabaran Anda tidak happy karena bahkan Anda punya member yang merasa jago, merasa tidak gaptek, ya nggak bisa diarahkan. Ya lebih baik kita mengajarkan, mendampingi yang gaptek kepala 6, kepala 7 tadi, walaupun hari ini sabarnya luar biasa, tapi kita happy karena mereka mau diarahkan. Ya, ketika diarahkan jalanin A, mereka mengerjakan A, walaupun butuh waktu yang tidak cepat Bapak Ibu, karena mereka butuh harus yang namanya kepala 6 kan loadingnya kan ya kepala 7 Bapak Ibu, bayangin kepala 6, kepala 7 belajar ilmu digital marketing, nggak bisa copy paste, nggak bisa saling tempel, itu kan harus sabar Bapak Ibu. Mereka kan pingin sukses dan mau belajar, maka kita sebagai sponsor, leader, mentornya harus sabar, ya kan? Tapi kita happy karena mereka mau diarahkan, daripada hari ini punya member yang sok jago, gitu loh, tapi nggak mau diarahkan, ya kan?
itu juga kita sabar, harus sabar memang. Tapi sabarnya nggak happy karena kita sudah tahu orang seperti ini nggak akan bertahan lama. 3 bulan pasti hilang, 5 bulan pasti hilang. Ya, nggak akan lama. Karena orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak on sistem, gampang sekali akan pindah perusahaan. Gampang banget Bapak Ibu. Ada di situ. Apalagi kalau ketemu hari ini promosi-promosi yang sifatnya gratis. Wah udah. Wassalam Bapak Ibu. Tapi Anda lihat coba leader Anda. Mau dipromosiin model perusahaan kayak gimana pun nggak akan pernah goyah Bapak Ibu. Karena mereka ngerti. Ilmu bangun bisnis jaringan itu mereka mengerti. Orang yang on system itu seperti pohon yang akarnya itu sangat dalam Bapak Ibu. Sangat tunjang. Akar tunjang sangat dalam. Ya ibaratkan bangunan itu pondasinya sangat kokoh. Mau kena angin, hujan, mau apa itu nggak akan tumbang Bapak Ibu. Ya, mereka mau ditawarin model bisnis kayak gimana pun ya, mereka nggak akan bergeming tuh Ibu. Ya lewat-lewat aja. Nah, itu kenapa Bapak Ibu seperti itu? Karena on system. Karena on system. Kalau orang on system mengerti cara bangun bisnis jaringan. Ya, bahwa bisnis jaringan itu harus seperti ini, yang seperti ini, harus konsisten ya setiap hari. Ya Bapak Ibu sekali lagi ya, ini tadi saya memberikan materi sesi 1 adalah saya evaluasi terhadap perjalanan 2-3 hari ini. Karena saya masih melihat ada beberapa teman-teman yang hari ini belum memahami esensi ilmu digital marketing yang kita ajarkan itu seperti apa. Ya, makanya tadi kesimpulannya adalah apa? Yang pertama, ya, Anda harus betul-betul pastikan 10 market tiap hari. Makanya Anda kuasai 12 teknik promosi. Ya, yang kedua, Anda hari ini pastikan presentasi 5 orang tiap hari. Ya, pastikan itu Bapak Ibu dan Anda lakukan follow up bagi orang-orang yang minat tapi belum transfer. Ya. Terus yang selanjutnya pastikan diri Anda on system. Itu Bapak Ibu, inti dari digital marketing itu. Nah, ketika Anda melakukan 3 poin ini, maka Anda dapat gesekan yang kayak gimana pun waktu promosi presentasi pola bangun tim, ya Anda dapat gesekan hari ini dari promosi bisnis lain pun Anda tidak akan pernah goyah Bapak Ibu. Dan Anda akan semakin mengerti esensi bangun bisnis jaringan itu seperti apa. Anda akan mudah menemukan 2 core leader aktif di generasi 1. Anda akan segera bisa membangun generasi 2, 4 core leader aktif di generasi 2. Anda akan bisa membangun nanti 8 core leader aktif di generasi 3. Anda akan bisa membangun 16 core leader aktif di generasi 4. Anda akan bisa membangun 32 core leader aktif di generasi 5 dan seterusnya sampai nanti generasi 20. Ya, gitu. Jadi Anda itu bisa ibaratkan gedung itu Anda bisa bawa lantai 1 jadi Anda bergeser ke lantai 2. Lantai 2 jadi Anda lantai 3. Lantai 3 jadi lantai 4 dan seterusnya sampai lantai 20. Gimana caranya? Ya Anda on system. Ya, kalau Anda on system, maka Anda akan bisa mudah membawa lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong jangan bergeser ketika Anda promosi, jangan pernah mikirin respon prospek. Ketika Anda presentasi, jangan mikirin respon prospek. Ketika membangun tim, jangan mikirin respon member. Yang penting Anda kasih contoh terbaik. Mau member tidak on system, mau tidak, itu pilihan mereka. Karena Anda tidak bisa maksa. Sekali lagi, Anda tidak bisa memaksa. Anda cuma bisa kasih contoh, Anda cuma bisa mengajarkan, mendampingi mereka untuk bagaimana caranya sukses di bisnismu. Dengan cara apa? On system. Ya. Oke, saya akan masuk ke materi. Ya, lihat papan tulis di handphone Anda semuanya. Saya akan sharingkan 5 teknik promosi ya, yang harus Anda kuasai dan harus Anda betul-betul latih tiap hari untuk memastikan Anda dapat 10 market tiap hari. Ya. Sekarang kita masuk ke teknik ke-8, yaitu WhatsApp marketing. Ya, tolong dimatikan tombol audionya Bapak Ibu. Jangan menyentuh apapun. Ya.
WhatsApp marketing. Kalau kemarin ada Facebook marketing, kita akan belajar Facebook WhatsApp marketing. WhatsApp marketing itu apa? Yaitu ilmu digital marketing. Ya, ilmu digital marketing untuk menyeleksi ya pengguna WhatsApp Indonesia. Ya, pengguna WhatsApp Indonesia ini jumlahnya hampir sama dengan pengguna Facebook Indonesia. Untuk Anda olah, Anda saring menjadi mitra baru di bawah Anda. Nah, gimana caranya? Di sini Anda harus menguasai 4 teknik menyaring atau kita sebut 4 teknik funneling. Ya. Kemarin Anda juga belajar 4 teknik funneling di Facebook. Sekarang Anda harus menguasai 4 teknik funneling di WhatsApp. Nah, 4 teknik menyaring ini apa? Yang pertama, Anda harus menguasai ilmu membangun call market minimal itu 10.000 call market atau singkat CM tertarget. Ya. Yang kedua, ya Anda harus menguasai ya, ilmu bangun call market ya menjadi WA market. Nah, WA market itu siapa? WA market adalah orang yang minat bisnis Anda, efek dari promosi tapi belum Anda presentasi. Jadi kalau Anda promosi terus ada yang minat, itu namanya WA market. Tapi mereka belum Anda presentasi. Yang ketiga adalah ilmu bangun WA market menjadi hot market. Nah, hot market itu siapa? Orang yang sudah transfer 38.000 atau kita sebut sebagai mitra baru. Nah, nomor 3 ini ya cara untuk merubah WA market menjadi hot itu dengan cara presentasi. Jadi kalau 2 tadi itu caranya dengan promosi, kalau nomor 3 ini cara menyaring WA market menjadi mitra baru itu dengan cara presentasi. Ya, itu. Nah, nomor 4 adalah ilmu bangun hot market. Ya. Hot market ya menjadi core leader aktif atau elang atau pelanggan tetap. Ya, jadi di sini sekali lagi finalnya itu bukan di mitra baru Bapak Ibu, tapi finalnya itu adalah Anda membangun bisnis ini tuh gimana caranya Anda segera menemukan core leader aktif atau elang atau pelanggan tetap atau kita sebut sebagai orang-orang yang on system. Ya, orang-orang yang on system. Nah, di sini target Anda itu Anda wajib ya membangun atau menemukan minimal 2 orang yang on system. Jadi nggak usah banyak-banyak, cukup 2 orang saja. Ya, cukup 2 orang saja yang on system. Atau kita sebut sebagai core leader aktif atau pelanggan tetap atau elang. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi PR Anda itu sebetulnya ini, yaitu bagaimana cara segera menemukan 2 orang yang on system seperti Anda. Ya, makanya di sini kuncinya di mana? Di Anda. Andanya harus on system supaya Anda segera bisa menemukan orang-orang yang on system seperti Anda. Karena Anda tidak akan mungkin bisa menemukan 2 orang on system ini kalau Anda tidak on system. Makanya saya katakan orang-orang on system tidak akan mungkin bisa membangun generasi 1 yang on system. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa membangun lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Wong lantai 1 aja belum tentu bisa, apalagi lantai 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk nomor 3, nomor 4 saya tidak bahas. Ya, Anda pelajari rekaman hari Rebo. Jadi sama persis untuk yang ilmu nomor 3, nomor 4 ini, bangun WA market menjadi hot market sama hot market menjadi core leader aktif, itu Anda pelajari rekaman hari Rebo. Ya. Nah, malam hari ini saya akan ajarkan kepada Anda semuanya yang nomor 1, nomor 2. Bagaimana membangun call market
sama call market menjadi UA market, ya. Oke, kita buka nomor 1. Ya, bagaimana membangun ya call market minimal itu 10.000. Call market tertarget, ya, saya singkat CM. Tertarget. Nah, caranya Bapak Ibu, besok Anda itu join atau gabung grup-grup WhatsApp yang anggotanya itu 100 orang ke atas. Yang temanya grup itu tentang bisnis. Ya. Temanya itu tentang bisnis. Ya, jadi Anda besok ya mulai join atau gabung grup-grup WhatsApp ya anggotanya 100 orang ke atas yang temanya bisnis. Nah, BBS itu sudah menyediakan ada 28.000 grup WhatsApp yang temanya bisnis. Nanti Anda tinggal minta linknya kepada sponsor sama leader Anda, di mana nanti di situ kita akan berikan 28.000 grup WhatsApp yang Anda bisa olah ya satu persatu sampai Anda nanti punya 10.000 call market tertarget ya. Nah, yang harus Anda perhatikan di sini adalah kalau memori Anda, memori handphone ya, memori HP itu di bawah 3 GB, maka Anda olah satu persatu, Anda olah satu-satu. Jadi grup WhatsApp 1 Anda olah, baru nanti masuk grup WhatsApp kedua, grup WhatsApp ketiga, dan seterusnya. Karena memori Anda kurang dari 3 GB. Tapi kalau Anda punya memori handphone, ya itu di atas 3 GB, ini Anda bisa langsung banyak grup. Jadi Anda bisa olah langsung banyak grup. Ya, olah banyak grup. Misalkan Anda langsung join berapa 100 grup WhatsApp misalkan, atau 20 atau 30 terserah Anda ya, karena ini nanti tidak akan memberikan efek lemot di handphone Anda, karena kalau handphone Anda di bawah 3 GB itu biasanya nanti jadi lemot kalau Anda langsung join banyak grup. Lebih baik Anda satu grup habisin langsung grup WhatsApp kedua, grup WhatsApp ketiga, grup WhatsApp keempat, dan seterusnya ya, itu ya. Nah, terus siapa call market tertarget selanjutnya, yaitu semua nomor WhatsApp di handphone Anda yang belum join Cimo. Nah, jadi siapapun yang belum join Cimo, ya, itu namanya juga call market tertarget. Ya, coba Anda cek handphone Anda. Di handphone Anda itu ada berapa nomor WhatsApp? Nah, dari sekian nomor WhatsApp tadi, yang join berapa orang, yang belum join berapa. Nah, yang belum join itu namanya call market tertarget. Nah, itu juga nanti Anda harus olah. Ya, olah menjadi UA market di bawah Anda. Ya, olah lagi nanti menjadi mitra baru di bawah Anda. Ya. Nah, itu cara bangun call market minimal 10.000 call market tertarget. Ini caranya Bapak Ibu. Sekali lagi Anda minta link yang isinya itu 28.000 grup WhatsApp yang temanya bisnis di Indonesia. Yang nanti di situ Anda bisa olah ya tergantung memori handphone Anda ya. Oke, kita masuk yang poin 2. Ya, nomor 2 adalah bangun call market tadi. Call market tadi menjadi UA market. Gimana caranya? Ini Bapak Ibu. Tolong perhatikan step by step-nya. Anda japri satu-satu. Yang pertama, atau chat satu-satu. Untuk apa? Untuk Anda ajak kenalan, plus Anda berbagi e-book. Ya, e-book apa? E-book bisnis. E-book itu adalah file PDF yang isinya tentang bisnis. Nah, itu nanti akan ada sekitar 150 e-book bisnis yang Anda bisa kasih kepada orang yang Anda ajak kenalan. Nah, gimana cara japrinya, cara kenalan dan berbagi e-booknya, itu ada di bank data, cara presentasi BBS di baris terakhir.
Ya, jadi Anda minta bank data cara presentasi BBS. Di kolom baris terakhir agak ke atas sedikit, itu Anda cek cara kenalan ke orang-orang yang nanti akan Anda kasih e-book. Ya, cara presentasi BBS. Ya, itu ada di Telegram, Anda tinggal copy paste. Anda tinggal salin, tempel. Gimana cara kenalan sampai nanti Anda bagi e-book kepada Anda. Ya, jadi sekali lagi Anda nggak usah pusing, nggak usah khawatir, semuanya sudah kita siapkan untuk bagaimana Anda kenalan sampai Anda ngasih e-book bisnis. Yang penting Anda minta bank data cara presentasi BBS yang ada di Telegram kepada sponsor atau leader Anda. Ya. Nah, selanjutnya ini yang poin penting Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang sudah Anda kasih e-book, ya, jadi siapapun yang Anda kasih e-book di sini, yang sudah Anda ajak kenalan dan Anda sudah kasih e-book, ya, itu Anda masukkan ke siaran baru. Ya, siapapun yang sudah Anda kasih e-book. Ya. Nah, di sini Anda targetkan bikin siaran baru, target ya buat siaran baru itu minimal 50 siaran baru. Minimal 50 siaran baru. Siaran baru itu adalah fasilitas yang diberikan oleh WhatsApp ya, supaya Anda nanti bisa ngirim pesan itu secara massal. Artinya sekali klik, sekali hentakan itu Anda bisa kirim pesan itu ke semua orang yang ada di siaran baru. Ya. Jadi Anda masukin ke siaran baru. Ya, siapapun Anda kasih e-book. Nah, targetnya Anda bikin 50 siaran baru. Nah, siaran baru itu, satu siaran baru itu isinya berapa orang Bapak Ibu? Ada sekitar 250. Satu siaran baru itu maksimal isinya kan 256 atau saya bulatin 100 atau 250. Kalau Anda punya 50, itu artinya Anda punya 12.000 call market yang tertarget. Ya, call market tertarget. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk nanti ketika Anda jualan produk atau jasa di warung Cimo. Ya, nanti kan Anda jualan produk atau jasa di warung Cimo. Nah, ketika Anda punya 50 siaran baru Bapak Ibu, ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa dalam hal apa? Dalam hal Anda bangun konsumen tiap hari. Contoh, Anda jualan kaos. Ya, jualan kaos, di mana satu kaos itu Anda untung 50.000 per kaos. Misalnya, ini contoh aja. Nah, ketika Anda ya punya 50 siaran baru, berarti kan Anda tiap hari itu menawarkan ke 12.000 orang Bapak Ibu. Ya, 12.000 orang tiap hari Anda tawarin kaos Anda. Anggap saja yang beli itu cuma 1% saja. Jadi yang beli itu cuma 1% aja, 99% itu ya masa bodoh ya, nggak akan pernah lihat promosi Anda. Gitu. Yang beli 1%, berarti Anda setiap hari itu jual 12 kaos atau 1 lusin. Berarti Anda untung berapa? 50 dikali 12 kaos sama dengan Anda dapat duit tiap hari, untung bersih 600.000 per hari. 600.000 per hari. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh ketika Anda punya siaran baru ada 50. Ya. Ini baru satu strategi bagaimana Anda bisa membangun konsumen ya. Kan nanti kita akan ajarkan juga Anda bagaimana Anda nanti juga bisa membangun konsumen lewat Google, lewat YouTube. Ya kan? Lewat strategi yang lain yang sifatnya masih gratisan ya, sebelum nanti masuk ke Facebook Ad, Google Ad, YouTube Ad, dan sebagainya yang berbayar. Tapi yang masih gratisan, ya ini, siaran baru ini masih gratisan. Nanti optimasi Google itu juga gratisan. Optimasi YouTube itu juga gratisan. Tapi dari gratisan ini, jangan Anda anggap remeh Bapak Ibu. Jangan anggap enteng. Anda bayangin kalau Anda punya 50 siaran baru. Ini 50 siaran baru loh Bapak Ibu. Lah gimana kalau Anda punya 100 siaran baru? Nggak akan, tidak ada kesulitan Anda bangun konsumen tiap hari. Tidak ada kesulitan. Ya, apalagi bangun hari ini mitra baru, lebih gampang lagi. Ya, belum lagi nanti kalau Anda menguasai teknik yang
bagaimana Anda bisa menguasai Google di halaman 1, halaman 2, halaman 3, sampai halaman 10. Bagaimana nanti Anda bisa menguasai YouTube. Ya. Nah, itu nanti dari retail aja. Ini kan konsumennya retail. Ya, konsumen itu kan retail, keuntungan retail kan di luar income jaringan. Di luar bonus atau komisi jaringan. Retail namanya. Anda jualan produk atau jasa Anda. Sehingga nanti income Anda itu dua sumber, ada dari bisnis jaringan, ada dari penjualan produk atau jasa Anda yang kita sebut sebagai keuntungan retail. Nah, ini kan keren nanti. Tapi ilmu ini akan saya berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang on system. Sehingga ilmu ini jadi bermanfaat. Karena kalau orang tidak on system, nggak ada manfaatnya kita kasih ilmu kayak gimana pun Bapak Ibu. Nah, contohnya kayak hari ini. Ya, kita kasih ilmu Facebook marketing, WhatsApp marketing, ya kan? Kita kasih ilmu apapun, ya nggak akan ada gunanya. Karena apa? Anda nggak pernah praktek, Anda nggak pernah berlatih tiap hari, Anda jarang konsultasi, jarang berbagi ilmu, ya buat apa? Ya sama aja nanti kita kasih ilmu bagaimana membangun konsumen juga nggak akan Anda praktekkan, nggak akan Anda latih, ya kan? Juga percuma, gitu. Ya, makanya hanya untuk orang on system. Kalau on system itu udah pasti akan lihat rekaman tiap hari, akan ikut training hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu, itu on system. Ya akan konsultasi kalau nggak paham, akan berbagi ilmu kepada mitra barunya atau tim di bawahnya. Dari apa yang dia pelajari, dari apa yang dia praktekkan, apa yang dia konsultasikan, akan dibagi semuanya kepada timnya. Ya. Nah, itu ilmu jadi bermanfaat. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ini contoh ya, cara membangun konsumen. Ini baru satu strategi dari siaran baru. Belum nanti strategi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Terakhir, di nomor 2 ini, bagaimana merubah call market menjadi WA market. Saya singkat CM sama WM ya, menjadi WA market. Tolong perhatikan ini. Ya. Jadi siapapun yang Anda masukkan ke siaran baru, ya, maka Anda harus japri satu-satu dengan promosi copywriting bisnis singkat CB atau iklan ya ke mereka. Contoh, yang Anda masukin ke siaran baru hari ini ada 10. Jadi Anda masukin 10 orang ke siaran baru. Ya. Jadi ada 10 orang yang sudah Anda kasih ebook, ya. Ada 10 orang yang kasih Anda ebook. Nah, 10 orang ini Anda japri satu-satu. Anda japri satu-satu dengan copywriting bisnis yang ada di bank data copywriting bisnis di Telegram. Jadi bahannya itu ada di mana? Di bank data copywriting bisnis atau iklan di Telegram. Anda tinggal copy paste atau salin tempel. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi Anda masukin berapa orang hari ini ke siaran baru? Kalau ada 20, ya Anda japri 20 orang. Anda japri satu-satu sampai 20 orang. Ya, japrinya dengan apa? Dengan copywriting bisnis atau iklan yang ada di Telegram yang Anda tinggal salin tempel. Ya, Anda japri mereka. Nah, itu cara merubah call market menjadi WA market. Paham ya? Jadi saya ulangi. Pertama Anda japri satu-satu ya. Anda ajak kenalan. Tujuannya kenalan untuk apa? Untuk berbagi ebook. Nah, cara kenalannya sampai berbagi ebook, Anda lihat bank data cara presentasi BBS di baris terakhir agak ke atas sedikit. Anda tinggal salin tempel. Nah, siapapun yang Anda kasih ebook, Anda masukin ke siaran baru. Nah, di mana target jangka panjang ini adalah Anda minimal bikin 50 siaran baru. Ingat ya, minimal 50 siaran baru. Nah, kenapa Anda harus bikin 50 siaran baru? Tujuannya supaya nanti Anda bisa bangun konsumen tiap hari. Jadi Anda bisa membangun konsumen tiap hari. Jadi sekarang sebetulnya Anda sudah kita ajarkan satu ilmu bagaimana membangun konsumen tiap hari lewat siaran baru.
Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, contohnya tadi kalau ada jualan kaos, kalau Anda punya 12.000 orang di siaran baru, ya, Anda bisa langsung promosi setiap hari ke 12.000 orang tadi. Pagi, siang, sore, ya, semuanya 12.000. Besok pagi, siang, sore 12.000 lagi. Besok seterusnya, anggap saja yang beli 1%, maka Anda untung 600.000 tiap hari. Nah, lumayan kan 600.000 tiap hari. Ini contoh ya. Nanti kalau ada jualan baju, sepatu, jilbab, mukena, aksesoris, apapun itu, ya Anda bisa pakai teknik ini Bapak Ibu. Tinggal ganti produknya aja kan. Nah, selanjutnya bagaimana merubah call market menjadi WA market. Nah, kalau yang ini tujuannya untuk membangun mitra baru. Ya, kalau ini call market menjadi WA market ini untuk membangun mitra baru. Kalau yang tadi, yang siaran baru ini tujuan membangun konsumen. Nah, kalau ini ya poinnya nomor 2 ini, bangun call market menjadi WA market. Ini poinnya. Ya, siapapun di sini yang Anda masukkan ke siaran baru, Anda harus japri satu-satu. Ya, Anda japri satu-satu dengan promosi copywriting bisnis atau iklan ke mereka. Ya, pakai apa? Pakai bank data copywriting bisnis yang ada di Telegram, nanti tinggal saling tempel, ya kirim ke mereka satu-satu. Kalau Anda masukin 10, ya berarti Anda japri 10 hari itu. Hari itu Anda 20, ya Anda japri satu-satu sampai 20 habis. Besok ada 5, ya japri 5 orang. Tergantung berapa orang yang Anda masukin ke siaran baru. Ya. Nah, itu teknik ke-8 Bapak Ibu. Untuk nomor 3, nomor 4 Anda lihat rekaman hari Rabu ya, karena poinnya sama. Ya, sekali lagi untuk poin 3, poin 4, ya Anda lihat rekaman hari Rabu. Nah, sekarang saya akan masuk ke teknik nomor 9. Ya, tadi nomor 8 WhatsApp marketing. Ya, nomor 9 adalah bangun 100 agen PPOB. Ya, dalam 1 bulan atau bangun 3 agen PPOB setiap hari. Nah, jadi bangun mitra baru itu juga bisa dari agen. Jadi agen PPOB ini posisinya masih WA market Bapak Ibu. Jadi sekali lagi agen PPOB ini posisinya masih WA market. Ya, yang Anda harus olah mereka menjadi mitra baru. Ya. Nah nih ya, harus diolah menjadi mitra baru. Nah, sekarang bagaimana membangun 3 agen PPOB setiap hari? Ya, tolong perhatikan caranya Bapak Ibu. Bagaimana membangun 3 agen PPOB setiap hari. Yang pertama, Anda lakukan promosi copywriting bisnis atau CB atau iklan ke minimal 20 grup Facebook setiap hari. Nah, ya. Nah, caranya gimana? Misalnya seperti ini. Anda pagi promosi untuk bangun mitra. Siang Anda promosi bangun mitra. Sore Anda fokus bangun mitra. Ya, nah malamnya di sini baru Anda promosi bangun agen. Jadi malam Anda promosi copywriting bisnis ke 20 grup Facebook. Jadi Anda di sini promosi ya ke 20 grup Facebook. Promosi ke 20 grup Facebook setiap hari. Boleh nggak Pak? Di atas 20 boleh. Nah, kan ini minimal. Jadi Anda mau ngirim ke 50 grup Facebook tiap hari boleh. Ya, penekanan saya di sini adalah apa? Minimal 1 kali. Dalam 1 hari itu Anda minimal 1 kali itu promosi untuk membangun agen. Terserah Anda, mau pagi boleh, mau siang boleh, mau sore boleh, malam boleh. Yang penting sehari 1 kali. Ya, dan yang penting minimal ke 20 grup. Ya. Dan lebih bagus lagi, lebih dari 20. Makanya kenapa kemarin saya suruh Anda tuh join banyak grup. Anda join 200 grup Facebook atau 300 grup Facebook. Nah, tujuannya untuk ini Bapak Ibu salah satunya. Supaya Anda bisa membangun 3 agen PPOB setiap hari. Kalau Anda bisa membangun 3 agen PPOB setiap hari, kalau kita kali 30 hari, paling enggak kan Anda punya 90 agen PPOB Bapak Ibu. Nah, 90 agen ini Anda bisa olah mereka jadi mitra baru. Gitu. Nah, caranya bagaimana cara mengolahnya? Nah, bagaimana cara mengolah agen PPOB? Tolong perhatikan poin 2-nya. Cara merubah agen menjadi mitra. Nah, caranya Bapak Ibu lakukan teknik ini, yaitu japri satu-satu ya dengan ya cara
atau pakai cara pakai follow up BBS. Ya. Jadi Anda japri satu-satu dengan cara atau pakai follow up BBS. Nah, follow up BBS itu ada di mana? Ada di bank data. Ya, bank data follow up BBS yang ada di Telegram. Ya, Anda tinggal salin tempel. Anda tinggal copy. Jadi artinya Anda nggak usah bikin materi presentasi untuk agen. Semuanya sudah kita siapkan. Ya, tinggal salin tempel di Telegram. Jadi sebetulnya pekerjaan Anda di awal itu tinggal copy paste Bapak Ibu. Promosi, salin tempel. Presentasi, salin tempel. Follow up, salin tempel. Bangun tim, salin tempel. Jadi kalau Anda tidak bisa salin tempel, ya sudah. Anda nggak bisa menguasai ilmu digital marketing. Makanya skill di awal, Anda itu wajib bisa copy paste, salin tempel. Makanya Anda itu kita suruh berlatih lewat cara ngisi absen. Ya, jadi kalau ada mitra baru Anda ngisi absennya acak-acakan, itu berarti belum bisa copy paste. Berarti belum bisa salin tempel. Apa yang harus Anda arahkan ke mereka? Kasih video tutorial salin tempel. Kalau dengan video pun mereka belum bisa, arahkan untuk belajar ke tetangganya atau temannya satu kota. Arahkan bawa handphone supaya belajar langsung di sana. Karena kalau tidak bisa salin tempel, otomatis kan nggak bisa promosi. Nah, otomatis nggak bisa presentasi. Otomatis nggak bisa follow up. Otomatis nggak bisa bawa tim Bapak Ibu. Karena nggak bisa copy paste, nggak bisa salin tempel. Karena semua bahan promosi, presentasi, follow up, itu kan ada di Telegram. Berarti kan Anda harus bisa salin tempel dari Telegram ke Facebook. Dari Telegram ke WhatsApp. Ya. Nah, kalau Anda nggak bisa gimana? Ya artinya Anda nggak bisa promosi, nggak bisa presentasi pola, berarti Anda nggak bisa ya ilmu digital marketing. Ya. Tapi sekali lagi kalau Anda punya kemauan untuk belajar, ya kemauan yang kuat untuk belajar, maka yang namanya tidak bisa salin tempel ini Anda akan bisa hancurkan. Anda akan bisa lewati proses demi proses sampai akhirnya Anda bisa salin tempel. Ya mungkin di awal Anda ngisi absen acak-acakan, ya yang namanya juga nggak bisa copy paste, ya harus dimaklumi. Ya, jadi kenapa sih kok setiap acara training privat itu ada absen Bapak Ibu? Itu untuk melatih Anda supaya Anda bisa saling tempel. Supaya leader Anda, sponsor Anda itu bisa tahu siapa yang belum bisa saling tempel. Siapa yang belum bisa copy paste. Itu kan kelihatan dari situ. Ya, nggak masalah. Anda sekalipun misalkan Anda nggak bisa ngisi absen, ya nggak apa-apa. Ya, tapi Anda harus belajar supaya Anda bisa ngisi absen. Sehingga besoknya Anda nggak acak-acakan lagi. Gitu. Ya. Nah, sekarang gimana caranya follow up BBS ini? Tolong perhatikan. Ya, ini saya post. Gimana cara merubah agen menjadi mitra baru dengan cara follow up BBS? Ya. Yang pertama, Anda salam. Yang kedua, Anda doakan. Yang ketiga, Anda gali impiannya. Ini semua sudah ada di bank data cara follow up BBS ya, Bapak Ibu ya. Tinggal Anda copy paste aja. Yang keempat, Anda tanyakan, apa yang Bapak Ibu rasakan kalau 10 sampai 12 bulan, ya maksimal 20 bulan, itu tercapai impiannya, apa yang Bapak Ibu rasakan. Nah, itu nomor 4. Ya. Nah, nomor 5, ya, apa yang Bapak Ibu rasakan kalau seumur hidup, ya, seumur hidup itu tidak tercapai impiannya. Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau seumur hidup itu tidak bisa lunasi hutang. Tidak bisa memberangkatkan haji orang tua Bapak Ibu. Tidak bisa punya rumah sendiri. Tidak bisa menyewakan restoran terbaik. Nah, itu apa yang Bapak Ibu rasakan. Nah, itu nomor 5 itu maksudnya kayak gitu. Nomor 6, apakah Bapak Ibu siap untuk memperjuangkan impian Bapak Ibu 10 sampai 12 bulan ke depan maksimal
Ya, 20 bulan. Nah, kalau mereka siap, maka ini kalau siap nih, Anda harus ngasih solusi. Nah, solusinya itu dengan cara apa? Anda harus kasih tahu mereka ya, apa bedanya ya mitra sama agen. Nah, nanti ketika Anda sudah ngasih tahu perbedaan mitra sama agen ini, mereka akan mengambil keputusan apakah tetap mempertahankan jadi agen, apakah mereka berubah menjadi mitra. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu. Ya, mereka kan sudah punya impian kan, dan mereka siap memperjuangkan impian itu 10 sampai 12 bulan. Nah, sekarang Anda kasih tahu solusinya untuk mewujudkan impian itu. Nah, kira-kira untuk mewujudkan impian itu dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan itu, yang masuk akal, yang masuk logika, itu mitra atau agen. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang Anda harus kasih tahu apa bedanya mitra sama agen. Nah, ini Anda harus tahu, kasih tahu ke mereka ya, apa bedanya mitra sama agen. Nah, perbedaannya yang pertama adalah dilihat dari sisi harga transaksi PPOB. Ya, mitra itu harganya lebih murah. Kalau agen ya, ini harganya lebih mahal. Nah, terserah dari sini mereka memilih yang mana ya. Milih hari ini mitra atau milih jadi agen. Nah, nomor 2 dari sisi potensi income. Potensi income. Ya, kalau mitra punya 8 potensi sumber income. Charity level, charity sponsor, reward, ya, bonus deposit mitra, bonus transaksi agen, bonus deposit di travel, terus bonus belanja mitra, ya, sama Facebook berbayar. Itu untuk saat ini. Untuk saat ini 8 sumber income. Tapi kedepannya bisa nambah lagi 9, 10 dan seterusnya. Nah, kalau agen itu cuma satu sumber income. Ya dari mana? Ya dari transaksi agen itu sendiri. Ya. Nah, serah milih mana, mau mitra mau jadi agen. Kalau mitra Anda punya potensi 8 sumber income, kalau agen cuma satu sumber income. Nah, nomor 3 dari akses bisnis selanjutnya. Ya. Kalau mitra punya akses bisnis selanjutnya. Ya. Punya akses ke umroh, haji, ke properti, ke kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi. Nah, kalau agen tidak punya akses sama sekali. Ya, tidak punya akses. Aksesnya hanya PPOB saja. Hanya PPOB saja. Bahkan iklan baris enggak. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, itu yang ketiga, ya. Nah, yang keempat, dari sisi bisa nggak diwariskan? Kalau mitra itu bisa diwariskan ke anak cucu Bapak Ibu. Bisa diwariskan. Kalau agen tidak bisa diwariskan. Terserah mau milih jadi mitra atau agen. Jadi kalau mitra itu bangun sekali ya 10 sampai 12 bulan maksimal 20 bulan, setelah itu bisa dinikmati. Sekalipun Bapak Ibu nggak ada bisa dinikmatin putra-putri Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu, cicit Bapak Ibu dan seterusnya. Kalau agen ya walaupun sama-sama kerja keras, sama-sama capek, ya yang bisa menikmati ya hanya Anda aja. Anak cucu Anda nggak bisa, cicit Anda dan seterusnya nggak bisa. Nah, terserah Bapak Ibu, kerja kerasnya sama, capeknya sama, mau jadi mitra atau agen. Kalau mitra ya bisa diwariskan, kalau agen tidak bisa. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, dari sisi transfer bonus. Kalau mitra, ya sebagian besar bonusnya itu ditransfer ke rekening bank Anda. Transfer ke rekening bank Anda masing-masing. Tapi kalau agen, itu tidak ditransfer ke rekening bank, tapi ditransfer ke saldo deposit Anda.
Makanya agen nggak diminta nomor rekening. Yang diminta nomor rekening kan hanya mitra. Kenapa? Karena bonus Anda akan ditransfer ke sana. Tapi kalau agen, itu nggak akan pernah Bapak Ibu ditransfer rekening Anda. Langsung ditransfer ke saldo Anda setiap awal bulan. Gitu. Nah, terserah mau mitra atau agen. Nah, dari sini, dari 5 perbedaan ini, nanti Anda bisa closing. Jadi setelah ini Anda harus closing Bapak Ibu. Ya, Anda harus closing. Closing itu apa sih Bapak Ibu? Sebuah pertanyaan tertutup yang jawabannya kalau nggak yes or no gitu loh. Kalau nggak mitra ya agen gitu maksudnya. Ya, closing. Dari penjelasan di atas, apakah Bapak Ibu ya memutuskan mau jadi mitra atau jadi agen? Nah, gitu intinya begitu. Closing, pertanyaan closing itu. Nah, kalau mereka jadi mitra, apa yang harus Anda lakukan Bapak Ibu? Tolong perhatikan kalau mereka jadi mitra, ya. Ya, kalau mereka jadi mitra Bapak Ibu, maka Bapak Ibu arahkan untuk ngisi form pendaftaran mitra. Ya, form pendaftaran mitra, setelah Anda ngisi form, arahkan untuk on system. Ya, arahkan untuk on system. Nah, kalau mereka siap untuk menjalankan sistem, baru arahkan untuk transfer 38.000 ke rekening stokis. Nah, selanjutnya kalau sudah transfer, Bapak Ibu daftarkan ya via jaringan Bapak Ibu, di mana ini ada video tutorialnya. Nah, kalau sudah Anda daftarkan, Anda kasih username, password, PIN, CIMO, bukan PIN PPOB ya, PIN CIMO ke member baru Anda. Setelah itu arahkan untuk install aplikasi BPOB. Ya. Nah, arahkan untuk install BPOB. Nah, setelah itu arahkan untuk verifikasi ya di aplikasi yang baru diinstal tadi atau aplikasi BPOB. Selanjutnya arahkan untuk verifikasi di member area CIMO ya untuk apa? Supaya mereka nanti bisa punya akses ke travel sama bisa laporan deposit. Jadi buat member yang enggak verifikasi di member area CIMO, maka tidak akan bisa akses ke travel. Karena password Anda itu akan dikirim ke email Anda ketika Anda sudah verifikasi di member area Anda. Ya. Dan Anda juga nggak akan mungkin bisa laporan deposit. Setiap Anda deposit, Anda nggak akan bisa laporan. Kenapa? Karena Anda belum verifikasi. Kalau Anda sudah verifikasi, maka nanti Anda akan bisa otomatis bisa laporan deposit di member area Anda. Nah, selanjutnya arahkan mereka untuk deposit minimal 50.000 ya, deposit minimal 50.000. Nah, setelah itu arahkan mereka untuk laporan deposit. Ya. Nah, setelah itu arahkan mereka 2 kali 24 jam itu arahkan untuk ikut training dan privat perdana. Ya, terus terakhir Anda arahkan untuk kenalan dengan leader dan mentor. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa konsultasi. Jadi konsultasi itu bukan ke sponsor ya, tapi konsultasi itu ke leader dan mentor. Minimal ke leader atau bisa langsung ke mentor. Nah, gimana caranya? Ya harus kenalan. Lah kalau nggak kenalan gimana leader dan mentor Anda tahu gitu loh. Kalau itu adalah jalur konsultasi mereka gitu loh. Makanya tugas Anda sebagai sponsor, ingat sebagai sponsor nih. Ya, kecuali kalau Anda jadi leader ya. Kalau Anda sudah posisi sebagai leader. Ya. Ya, leader itu siapa, Bapak Ibu? Leader itu yang memimpin grup the best team inti 1 sampai 8 itu leader Anda. Ya, artinya mereka sudah kita percaya untuk memimpin tim. Ya, nah itu Anda konsultasi ke situ. Ya, the best team inti 1 di situ ada Pak Nawir. Ya, the best team inti 2 ya. Di situ ada Pak Agus, ya, ada Bu Nur Aini, di situ ada Bu Nuri. Ya, di situ. Yang the best team inti 3 ada Pak Sumintar, ya. The best team inti 4 ya. Di situ ada Pak Sustio ya. The best team 5 ada Bu Nur Alhoma. Ya. The best team inti 6 ya.
Itu ada Bu Siti Kastin ya, ada Pak Soleh di sana. Ya, tugas inti 7 ada Bu Sri Anita, ada Pak Rizky di situ, ada Bu Widi di situ, ya tim 8 ya, ada Bu Eis di sana, ya ada Pak Maksudi di situ, ya ada Pak Edi Arianto di sana, ya dan masih banyak lagi yang lainnya, ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ini tergantung Anda sebagai sponsor. Mereka tahu leadernya atau tidak, itu tergantung sponsor. Ya kalau mereka nggak kenal leadernya, nggak kenal mentornya, maka konsultasinya kemana Bapak Ibu? Ya ke Anda sebagai sponsornya. Padahal Anda ini baru join. Anda itu baru bergabung sebulan, 2 bulan. Belum mengerti seluk-beluk apa yang terjadi ketika promosi, presentasi soal bangun tim, Anda belum banyak makan asam garamnya. Yang makan asam garam itu kan siapa? Leader. Karena leader Anda itu sudah melewati gesekan promosi, presentasi, soal bangun tim. Ya, mereka itu gesekannya udah makanan tiap hari itu mereka itu. Jadi konsultasinya ke mereka. Karena apapun yang dihadapi mitra baru Anda itu sudah pernah dihadapi oleh leader mentor Anda. Jadi mereka mengerti caranya bagaimana melewati gesekan-gesekan itu, tantangan-tantangan itu setiap harinya. Ya. Nah, ini kalau jadi mitra. Perhatikan step by step-nya ya. Ya, jangan sampai Anda lupa step by step-nya ini, ya. Nah, sekarang kalau mereka tetap jadi agen, ya, nggak mau jadi mitra, ya apa harus Anda lakukan? Kalau mereka tetap jadi agen, ya, Pak, saya memutuskan jadi agen, Pak, saya supaya hari ini nanti saya bisa mungkin ya kan bisa transaksi sendiri atau jualan misalkan. Oke, kalau mereka jadi agen apa yang Anda lakukan? Ya, tolong perhatikan ya. Anda daftarkan mereka. Ya, daftarkan mereka. Ya, daftarkan lewat apa? Via WhatsApp dengan cara ketik daftar pagar nama agen ya, kota, nomor HP agen, terus pagar 100, pagar PIN PPOB. Ya, bukan PIN CIMO ya, tapi PIN PPOB yang biasanya 12356 kirim ke WhatsApp Center. Ya, itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Anda ketik daftar nama agen, kota, nomor HP agen, plus 100 plus PIN kirim ke WhatsApp Center. Oh ya Bapak Ibu, tadi ada sedikit apa ya, lupa saya. Tadi itu ketika Bapak Ibu sudah dapat agen, sebelum tadi presentasi satu-satu ya, itu Anda bikin grup WhatsApp agen ya. Jadi siapapun yang jadi agen, itu Anda masukkan ke grup WhatsApp ini dulu ya. Anda masukkan ke grup WhatsApp agen, terus nanti Anda olah ya agen ini di grup dengan cara gimana? Anda copy paste apapun yang saya kirim ke grup The Best Team Inti. Jadi apapun yang saya kirim ke grup The Best Team Inti, Anda kirim ke grup WhatsApp agen. Ya, itu ya tadi ya. Nah, setelah itu Anda baru presentasi satu-satu. Baru Anda presentasi satu-satu tadi, ya. Itu tadi saya sedikit kelupaan, kelewat ini. Jadi kalau Anda punya agen itu jangan langsung didaftarkan via WhatsApp, jangan. Tapi Anda masukkan ke grup WhatsApp agen dulu, olah dulu, baru presentasi. Nah, setelah Anda presentasi, sampai tadi perbedaan mitra sama agen. Nah, kalau jadi mitra tadi prosesnya, kalau jadi agen, ini prosesnya. Nah, itu ya Pak Ibu ya. Jadi mohon maaf tadi ada sedikit lupa tadi. Ya, sebelum presentasi Anda masukkan ke grup WhatsApp agen dulu. Sama olah mereka ya. Saya lanjutkan. Nah, ketika Anda sudah daftarkan via WhatsApp, Anda kirim ke mereka ID, PIN, PPOB ke agen Anda. Nah, setelah itu arahkan untuk install aplikasi PPOB. Nah, setelah itu Anda arahkan untuk verifikasi di aplikasi PPOB. Ya, setelah itu arahkan untuk deposit minimal 50.000. Nah, setelah itu arahkan untuk ikut training ya 2 kali 24 jam ya, 2 kali 24 jam. Arahkan untuk ikut training dan privat BBS. Nah,
Kalau di sini Anda arahkan untuk kenalan dengan leader Anda. Ya. Yang punya akses ke mentor itu hanya mitra. Ya, sekali lagi ya, kalau agen aksesnya maksimal untuk leader. Kalau agen ya, jadi belum punya akses ke mentor. Mentor itu hanya untuk mitra yang sudah memutuskan untuk transfer 38.000 ya. Nah, ini kalau jadi agen. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak, kalau seminggu dia memutuskan jadi mitra gimana, Pak? Jadi dia sudah daftar 1 minggu atau 1 bulan ya. Tiba-tiba dia memutuskan jadi mitra. Apa harus Anda lakukan, Pak Ibu? Arahkan untuk ganti nomor HP. Jadi mereka tidak bisa pakai nomor HP yang lama. Nomor HP ganti ya, ganti nomor HP. Karena nomor HP yang lama itu sudah dipakai ya untuk daftar agen tadi, sehingga harus pakai nomor HP baru. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu terangin kayak gini, mereka kan sudah ngerti. Oh, kalau resikonya ketika memutuskan jadi agen, kok tiba-tiba jadi mitra, mereka sudah tahu. Oh, berarti saya harus ganti nomor HP baru. Gitu ya. Jadi nanti kadang-kala ada yang seperti ini Bapak Ibu, tiba-tiba 1 minggu, 1 bulan memutuskan jadi mitra, berarti harus pakai ganti nomor HP baru. Dan Anda lakukan proses seperti kalau mereka jadi mitra tadi. Arahkan untuk isi form sampai tadi bla 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 sampai terakhir tadi kenalan dengan mentor gitu ya. Nah, itu teknik ke-9 ya. Sekali lagi prosesnya tadi Anda pelajari Bapak Ibu ya, Anda lihat rekaman besok sampai Anda mengerti bagaimana mengolah agen menjadi mitra. Kalau jadi mitra seperti apa, kalau jadi agen seperti apa. Ya, itu yang harus Anda betul-betul kuasai teknik nomor 9 ini. Jadi pastikan Anda bisa membangun 3 agen PPOP setiap hari. Ya, 3 agen PPOP setiap hari itu kuncinya ya, teknik nomor 9 ini. Oke, kita masuk ke teknik ke-10 yaitu promosi offline. Jadi, teknik ke-10 ini adalah promosi via offline. Nah, promosi via offline ini tujuannya untuk apa? Untuk menguasai kota tempat tinggal Anda. Anda tinggal di mana sekarang? Ya. Anda tinggal di Malang, ya. Gimana menguasai kota Malang? Anda tinggal di Jakarta, bagaimana menguasai Jakarta? Anda tinggal di Makassar, bagaimana menguasai Makassar? Anda tinggal di Surabaya, bagaimana menguasai Surabaya? Itu Anda pakai teknik promosi via offline. Kalau online itu untuk menguasai Indonesia dari Aceh sampai Papua, bahkan luar negeri. Itu online. Tapi kalau offline itu spesifik, yaitu menguasai kota Anda. Ya, menguasai tempat tinggal Anda itu di mana. Nah, caranya Bapak Ibu lakukan step by step ini. Anda bikin daftar nama yang pertama minimal 30 orang. Ya, 30 orang ring 1. Ring 1 itu siapa Bapak Ibu? Keluarga, saudara, tetangga, teman. Nah, itu ring 1 minimal 30. Terus yang kedua, Anda ya japri mereka satu-satu, ajak silaturahmi. Ya, silaturahmi, jangan Anda ngomong langsung presentasi, nggak akan mau Mbak Ibu. Ya, silaturahmi dulu. Ya. Nah, setelah itu Anda basa-basi dulu, basa-basi 10 menit atau 15 menit. Jadi jangan langsung presentasi, jadi basa-basi dulu. Kalau Anda bertamu kan basa-basi dulu sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, baru Anda presentasi di sini. Nah, presentasinya itu pakai teknik 3 yes. 3 yes. Nah, ini ada di mana? Ada di Flipchart. Jadi kita punya file namanya Flipchart. Nah, Flipchart ini adalah bahan presentasi di offline. Anda bisa langsung print sama jilid ring. Jilidnya ring untuk bahan presentasi Anda di offline. Anda minta filenya kepada sponsor atau leader Anda tinggal print dan jilid untuk membantu presentasi di offline. Jadi presentasi di offline tuh jangan kayak di warung kopi, cuap-cuap gitu. Jadi Anda harus sedikit profesional di sini, ya. Anda pakai Flipchart supaya lebih profesional dan lebih membuat orang itu fokus terhadap presentasi Anda. Ya, saya lanjutkan.
Nah, teknik 3 yes itu intinya Bapak Ibu, itu Anda itu harus dapat 3 yes dari prospek offline Anda. Yang pertama itu dari sisi harga transaksi PPOB. Ya, travel, Warung itu yang pertama. Ya, jadi Anda menawarkan harga lebih murah. Di sini Anda tawarkan harga lebih murah daripada harga konsumen dia. Kan selama ini konsumen nih. Makanya yang Anda tawarkan sebaiknya di offline itu jangan yang counter, ya, tapi yang konsumen supaya harganya lebih murah. Karena kalau counter nanti Anda debat di situ pasti. Karena akan perang harga, gak efektif, akan buang-buang waktu. Jadi lebih baiknya Anda presentasi ke konsumen. Karena Anda bisa menawarkan harga lebih murah ke mereka. Yang kedua, Anda bisa mendapatkan yes kedua, yaitu apa, dari sisi mau nggak dapat untung selamanya seperti counter, selamanya seperti counter. Ya, kalau mereka hari ini jadi distributor, jadi member, kan seperti mereka itu counter yang hari ini mereka bisa dapat untung selamanya. Dipakai sendiri untung, jualan juga untung, ya, bangun tim lebih untung lagi gitu loh. Ya, dapat yes kedua. Ini yes kedua. Yes ketiga, mau nggak handphonenya itu bisa menghasilkan uang, ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, ya, dengan ilmu gratis, ya, dengan ilmu yang diajarkan secara gratis. Mau nggak handphone kamu bisa menghasilkan uang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, ya, caranya diajarkan gratis. Ilmu atau caranya itu diajarkan gratis. Mau nggak? Kalau mau ya berarti Anda dapat 3 yes. Ya. Nah, ketika Anda presentasi di sini Anda juga akan ketemu 3 tipe orang, Bapak Ibu. Ya, 3 tipe orang ketika Anda presentasi. Ya, sama seperti kayak kemarin ya jelaskan hari Rebo, ketika Anda presentasi akan ketemu 3 orang ini. Ada yang minat tapi belum transfer. Ya, yang kedua ada yang macet, ya, atau tidak respon. Yang nomor 1 ini Anda masukkan ke grup WhatsApp seperti BBS. Yang nomor 2 ini Anda masukkan ke grup WhatsApp Project Land Baris PPOB. Ya, yang ketiga akan ada orang yang ribet, rese, rewel, atau nolak, ya. Ini langsung masukin siaran baru. Anda hentikan presentasi Anda, jangan lanjutkan, bahas yang lain aja. Yang bahas yang lain, ya jangan lanjutkan karena percuma. Anda kan buang-buang waktu, ya, buang energi dan mereka nggak akan join. Jadi hentikan, bahas yang lain, langsung masukin siaran baru. Ya, yang selanjutnya Anda follow up hari kedua, hari kelima, orang-orang yang minat tapi belum transfer. Ya, tadi. Kalau sampai hari kelima belum transfer gimana? Arahkan jadi agen. Kalau mereka nggak mau jadi agen, ya sudah, olah di seperti BBS. Keluar dari seperti BBS, ya olah di siaran baru. Jadi mereka sudah kekunci, bahwa nggak bisa kemana-mana. Keluar dari seperti BBS, diolah di siaran baru, ya kan? Nggak keluar dari seperti BBS, ya diolah di grup. Jadi sudah nggak bisa kemana-mana, kekunci. Gitu. Sepanjang mereka tidak mengblok nomor WhatsApp Anda, maka sampai kapanpun Anda bisa olah mereka. Ya. Oke, ini teknik ke-10. Jadi Anda lakukan teknik ke-10 ini untuk menguasai kota Anda. Tapi harus Anda perhatikan karena sekarang masih ada pandemi virus corona, masih banyak kota-kota yang sudah merah. Anda harus perhatikan protokol kesehatan, perhatikan 3M. Pakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan Anda. Karena saya nggak mau Anda saking semangatnya, tapi Anda melanggar prokes, ya, protokol kesehatan. Tapi satu sisi Anda rawan rentan karena virus corona. Nah, saya nggak mau, Ibu, ya, saking semangatnya, ya. Terus Anda kena virus corona kan, aduh, luar biasa nanti, Ibu, ya. Nah, itu jangan sampai. Tapi kalau mau Anda offline, sekali lagi perhatikan 3M tadi, ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi perhatikan 3M tadi. Ya.
Prokesnya harus dijaga betul-betul. Oke, kita masuk teknik ke-11. Ya. Teknik ke-11 itu adalah promosi lewat Instagram. Nah, apa yang harus Anda lakukan di Instagram? Yang pertama adalah like, komen, DM, itu 25 teman Instagram Anda tiap hari. Ya. Nah, siapapun yang balas DM Anda, ini Anda promosi copywriting bisnis seperti Anda kirim ke grup Facebook. Ya, seperti yang Anda kirim ke grup Facebook. Ya, itu Ibu ya. Terus Anda juga bisa promosi lewat status Instagram Anda seminggu 2 kali. Nah, ini Instagram Bapak Ibu. Yang ke-12 yaitu lewat TikTok atau pakai snack video ya. Siapa ya? Bu Amung ya. Siapa yang tadi pakai snack video ya. Di TikTok beliau responnya viewernya sedikit, tapi di snack video itu viewernya banyak snack video. Ya. Ini kan sifatnya masih gratis. Nah, ini Anda bisa promosi ya seminggu 3 kali di sini. Ya, 2 atau 3 kali ya, seminggu 3 kali bisa. Ya, dalam 1 hari Anda promosi 3 kali. Jadi promosi seminggu 3 kali, tapi di hari itu, dalam 1 hari itu, Anda bisa promosi 3 kali promosi. Nah, ini Anda pakai video. Jadi TikTok itu bukan berarti Anda harus joget-joget, ya, dance, nari itu enggak. Anda hari ini diem aja, Anda ngomong di video tadi secara sederhana, itu juga bisa menghasilkan prospek buat market Anda, Bapak Ibu. Ya, nah itu. Jadi promosi copywriting bisnis yang biasa berupa tulisan, Anda rubah dalam bentuk video pendek-pendek yang Anda bisa upload sehari 3 kali di TikTok atau di video. Nah, ini Anda harus belajar video Bapak Ibu karena sebentar lagi kan kita masuk ke industri 5.0. Nah, industri 5.0 ini lebih banyak pakai video Bapak Ibu. Makanya harus Anda belajar dari sekarang untuk bikin video pendek-pendek ya. Anda upload di TikTok, Anda upload di snack video. Kalau Anda punya channel YouTube, Anda bisa upload di YouTube Anda, kan gitu. Ya, pun toh ini kan masih gratisan, nggak berbayar kan gitu loh. Ya. Nah, itu Bapak Ibu 12 teknik promosi yang harus Anda kuasai. Ya, bayangkan kalau Anda menguasai 12 teknik ini. Betapa mudahnya Anda bangun 10 uang market tiap hari. Ya. Betapa mudahnya Anda presentasi 5 uang market tiap hari. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau Anda hari ini hanya promosi ke grup Facebook aja, ya susah Bapak Ibu. Ya udah gitu ke grup grup Facebook itu aja lagi gitu. Ya hanya 20 grup Facebook, Anda nggak join banyak grup. Nah, coba Anda kuasai betul-betul 12 teknik promosi ini Bapak Ibu, terutama grup Facebook sama marketplace Facebook. Itu betul-betul Anda harus kuasai. Karena dari 2 teknik promosi ini itu bisa menghasilkan buah market yang jumlahnya itu puluhan, bahkan lebih dari 10 tiap hari. Bahkan Anda bisa kewalahan. Ya, bisa kewalahan Bapak Ibu dari 2 teknik promosi grup Facebook sama marketplace Facebook. Apalagi Anda lakukan 12 teknik ini Bapak Ibu, kewalahan Bapak Ibu. Jadi nggak ada ceritanya Anda itu join di Cimo, ya, Anda itu kekurangan orang yang Anda presentasi Bapak Ibu. Anda kalau sampai hari ini nggak dapat sebuah market, berarti Anda nggak berlatih 12 teknik promosi ini. Ya, Anda nggak mempelajari 12 teknik promosi ini, Anda nggak tekun berlatih tiap hari 12 teknik ini. Gitu loh. Sehingga uang market Anda kurang dari 10. Sehingga apa? Presentasi Anda kurang dari 5. Sehingga apa? Anda sulit membangun mitra baru. Kalau Anda sulit membangun mitra baru, apa yang terjadi? Anda akan semakin lama menemukan 2 orang on system. Semakin lama menemukan 2 alang di bawahnya. Ya. Ya, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, tolong Anda lihat rekaman besok pagi ya. Ya, sekali lagi Anda pelajari yang grup Facebook Marketplace ya.
Tapi bukan berarti teknik ketiga sampai 12 nggak penting. Itu penting juga untuk apa? Untuk jagain kalau ya kan dari grup Facebook Marketplace Anda kurang dari 10 gitu loh. Maka teknik ketiga sampai ke 12 itu Anda bisa mainkan. Ya. Nah, ini Bapak Betul. Ibu yang betul-betul kenapa saya katakan bisnis ini mudah ya. Yang penting Anda itu mau belajar, berlatih ya tiap hari. Bahkan leader Anda itu ada yang sebulan nggak dapat mitra baru karena berlatih gitu loh. Ada yang 2 bulan nggak dapat mitra baru. Ya, ada yang 3 bulan nggak dapat mitra baru. Ya, Pak Sumintar itu 3 bulan nggak dapat mitra baru, tapi sekarang beliau punya 99 mitra baru. Bu Nur Aini itu 2 bulan nggak dapat mitra baru, tapi sekarang punya 115 mitra baru. Ya, jadi jangan sampai Anda apa ya 2 bulan nggak dapat mitra baru, terus Anda menghakimi diri Anda, saya nggak bisa suksesan di Cimo. Cimo ini sulit gitu. 3 bulan nggak dapat mitra baru, Anda menjustifikasi Anda mengklaim diri Anda nggak bisa sukses gitu di Cimo. Salah besar Anda, Wew. Kecuali kalau Anda nggak belajar, lah itu salah Anda. Ya, kalau 3 bulan nggak dapat mitra baru tapi Anda belajar, itu masih kita wajarkan. Itu masih kita wajarkan. Artinya Anda masih punya peluang untuk sukses di Cimo. Karena leader-leader Anda ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan. Bahkan Pak Kadir, tahu baik Pak Kadir itu udah kepala 5 mungkin ya. 4 bulan nggak dapat mitra baru beliau itu. Tapi hari ini jangan tanya Bapak Ibu. Mitra barunya itu puluhan. Ya, enjoy sekali beliau hari ini. Ya. Kadang saya itu ya ketemu beliau itu di Jakarta waktu itu. Sanksi gitu, ragu beliau ini bisa menguasai ilmu digital marketing. Ya karena nggak bisa copy paste, nggak bisa saling tempel. Ya, ada juga Bu Widi ya kan. Bu Widi itu ya boleh katakan ya gapteknya luar biasa Bu Ibu. Ya, seperti kayak Pak Kadir tadi. Tapi karena mau belajar, tekun, gigih, mau konsultasi, ya mereka bisa melewati itu semuanya. Bahkan Bu Widi itu hanya satu teknik loh Bapak Ibu. Hanya teknik WhatsApp marketing ya. Beliau itu hanya pakai WhatsApp marketing, tapi member barunya itu di atas 60 kalau nggak salah sekarang. Di atas 60, bayangkan yang kepala 5 aja yang gapteknya super gaptek. Ini orang-orang yang berhadapan dengan saya langsung ya. Pak Kadir itu berhadapan dengan saya langsung. Bu Widi itu juga berhadapan dengan saya langsung. Artinya saya itu sampai sanksi. Sampai ini bisa nggak ya orang ini menguasai ilmu digital marketing. Tapi itu semuanya bisa ditepis sama mereka berdua gitu loh. Dengan kegigihan mereka belajar. Ya, jadi sekali lagi saya berpesan kepada Anda, kalau Anda nggak dapat mitra baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu Anda jangan pernah hari ini mengeluh, jangan pernah menghakimi diri Anda nggak bisa sukses di Cimo. Sekali lagi, Anda masih proses belajar. Ingat tuh, Anda masih proses belajar. Menguasai 12 teknik promosi tadi, menguasai presentasi BBS, menguasai follow up BBS, menguasai cara bangun tim, Bapak Ibu. Itu kan butuh waktu. Waktu orang belajar itu kan beda-beda. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Ya, makanya kemarin kan saya kasih flyer kan, yang namanya bunga bermekaran itu tidak sama waktunya. Itu artinya ada orang yang belajar ilmu digital marketing itu ada yang cepat, ada yang lama. Ya bayangin kepala 6, kepala 7 nggak pernah belajar ilmu bisnis online, nggak pernah belajar digital marketing, tahu-tahu sekarang harus belajar digital marketing. Ya berarti kan butuh waktu Bapak Ibu. Nggak bisa dipaksakan harus seminggu 2 minggu. Maka sebetulnya bisnis Anda itu baru dimulai ketika ya Anda sudah mengerti ilmu digital marketing. Itu sebetulnya bisnis Anda baru dimulai. Ya kalau Anda belum mengerti ilmu digital marketing, bisnis Anda belum dimulai, itu masih proses belajar. Kalau Anda dapat mitra baru itu hanya bonus. Jadi ketika Anda belajar kok dapat mitra baru itu bonus Bapak Ibu. Ya, bonus. Ya, karena Anda belajar. Gitu.
Tapi kalau Anda sudah belajar, sudah mengerti, Anda itu akan melesat, Bapak Ibu, nggak bisa dihentikan, Anda akan melesat. Ya, gesekan tiap hari promosi presentasi pola itu ya jadi makanan Anda tiap hari. Ya, kalau makanan tiap hari itu kalau nggak makan itu jadi kayak gimana gitu loh. Jadi kalau Anda promosi nggak dapat gesekan itu kayak ada yang kurang gitu. Presentasi kalau nggak dapat gesekan ada yang kurang. Itu akan Anda rasakan ketika Anda itu on system, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak on system, Anda nggak akan pernah merasakan yaitu tadi sensasi itu. Ya. Kayak ada yang kurang aja pokoknya kalau nggak dapat gesekan gitu. Ya, jadi sekali lagi bisnis ini mudah. Bisnis ini mudah buat siapa? Buat yang on system. Kalau orang on system nggak perlu dipaksa. Pasti dia akan belajar. Pasti dia akan berlatih. Pasti dia akan konsultasi. Pasti dia akan sedekah ilmu. Pasti dia akan berbagi ilmu tiap hari. Jadi karakternya itu sudah menjadi karakter pembelajar, karakter berlatih, karakter konsultasi, karakter berbagi ilmu. Itu akan tertanam dari dalam diri orang-orang on system. Tapi kalau tidak on system, yang terjadi ya protes, males belajar, mengeluh, menunda, banyak alasan, udah pasti. Itu yang akan muncul di karakter orang-orang on system. Yang tidak on system pasti akan muncul begitu. Dipastikan. Ya, jadi mau dikasih A sampai Z masukan kayak gimana pun sama leader mentornya, sponsornya ya percuma. Karena sudah ada mental protes, bangkang, menunda, mengeluh, banyak alasan. Ya, itu. Males belajar, ya itu. Ujung-ujungnya jadi males belajar. Jarang training, jarang privat, jarang konsultasi. Udah pasti itu efeknya. Gara-gara tidak on system. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sepertinya saya mohon maaf ya harus istirahat dulu ya Ibu, karena tadi sudah sedikit agak kurang fit sayanya. Ya, mohon sekali lagi doanya supaya saya selalu fit, selalu sehat, sehingga bisa menemani perjalanan Anda sampai nanti nyampe garis finish, sampai Anda sukses di bisnis Anda masing-masing. Ya, amin ya. Bismillah. Amin. Amin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, mohon sekali lagi doanya, kita ketemu lagi nanti hari Minggu. Tolong arahkan semuanya untuk jadi core leader, untuk elang-elang ya. Oke, buat Anda semuanya, be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.